يا رب يا رب يا رب الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal mudhakara wa tadhkir wa naf'a al-intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati ala ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di dalam pelajaran atau daurah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, dengan mengambil intisari dari kitab Safinatin Najah dan juga Khamsu Mi'atin Sunnah min Sunanis Salah. Kemarin kita nyampe ke sunnah nomor 317. 317 sujudus sahwi inda tarki ma'murin bihi fis salati au fi'lin manhiyin anhu. Jadi sunnah yang ke-317 adalah sujud sahwi ketika meninggalkan sesuatu yang diperintahkan ma'murin bihi bis salati, di dalam salat, au fi'lin manhiyin anhu, atau melakukan sesuatu yang dilarang anhu dari fi'il. Jadi kita sunnah sujud sahwi kalau kita meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, yaitu sunnah abad dan juga asbab sujud sahwi yang lain, atau mengerjakan sesuatu yang dilarang tapi yang tidak batal kalau tidak disengaja, karena ada beberapa yang batal baik disengaja atau tidak, seperti sudah kita bahas tadi malam. Lanjut. Ayyatiya bi adhkari sujudis salati fihi. Mendatangkan dengan zikir-zikir sujudnya salat fihi, di dalam itu. Jadi kita tetap sunnah membaca zikir-zikir sujud yang biasa, yang di dalam salat. Apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus sunnah yang ke-319, ayyakula fihi aidan subhana man la yanamu wa la yashu. Mengatakan di dalam sujud sahwi aidan juga apa yang dikatakan? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Apa? Subhanallah, maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Ingkana, kalau ada sababus sujudi, apa sebabnya sujud? Huwa as-sahwu. Huwa adalah sebab, sedangkan sebab sujud as-sahwu adalah lupa. Jadi kalau sebab dia sujud sahwi adalah karena lupa melakukan sesuatu yang dilarang tapi tidak membatalkan salat kalau kita lupa, terus juga lupa naik ke rakaat yang
4 kalau maghrib, naik ke rakaat yang ke-5 kalau di sholat yang 4 rakaat. Jadi di situ sunnah untuk menambah subhana man la yanamu wala yashu. Ayyu'idal masbuku, ayyu'idal masbuku, harus mengulang apa orang yang salat masbuk, sujud sahwi, terhadap sujud sahwi, akhir salati nafsihi, di akhir salatnya sendiri, in yasjuda, kalau sujud siapa orang ma'a imamihi, beserta imamnya, ma'a imamihi, beserta imamnya. Yasjuda, kalau bersujud siapa orang ma'a imamihi, beserta imamnya. Jadi kalau seandainya ada orang salat masbuk, dia kurang 1 rakaat atau 2 rakaat. Lalu pada saat dia bermakmum kepada imamnya lupa. Nah, imamnya di akhir salatnya dia sudah apa? Sudah sujud sahwi. Maka ketika dia nambah salatnya, yang masbuk, maka sunnah lagi sujud sahwi di akhir salatnya. Sunnah lagi untuk mengulang kembali sujud sahwinya. Sunnah. Enggak ngulang, enggak apa-apa. 321 al-iftirash baina sajdati syahwi. Jadi duduknya iftirash setelah di antara 2 sujud sahwi. Jadi kalau di antara 2 sujud sahwi, duduknya tetap sunnah duduk iftirash. Terus juga seandainya kita niat mau sujud sahwi, udah kita tahu bahwa kita punya sesuatu yang lupa atau lebih dan lain sebagainya. Pada saat tahiyat akhir, maka kita sunnahnya tetap duduk iftirash. Meskipun tahiyat akhir yang seharusnya adalah duduk tawarruk, kalau kita mau salat kalau kita mau sujud sahwi, maka sebelum sujud sahwi di tahiyat akhir kita juga duduk iftirash. Lanjut, at-tawarruk ba'da sujudis sahwi, yaitu duduk tawarruk setelah sujud sahwi. Baru setelah sujud sahwi kita duduk tawarruk yang kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan. Terus ini sudah selesai tentang sunnah sujud sahwi. Di dalam sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Kalau di dalam versi mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Lalu bagaimana seandainya kelupaan enggak sujud sahwi, ternyata terlanjur salam? Apakah boleh sujud sahwi? Seandainya antara salam itu tidak jauh jaraknya, maka boleh langsung sujud sahwi. Dan bahkan di mazhab lain selain dari mazhab Syafi'i, kalau nggak salah mazhab Malik dengan mazhab Ahmad bin Hambal, itu sujud sahwinya memang setelah salam. Sujud sahwinya memang setelah salam. Jadi kalau seandainya kita ikut Imam Syafi'i tapi kita terlanjur salam, maka nggak apa-apa. Kalau antara jarak dia dengan salamnya itu tidak jauh, maka nggak apa-apa, tetap sunnah sujud
syahwi. Terus kita ke Safinatin Najah dulu. Yaitu rukun terakhir. Rukun terakhir. As-sadis asyar yaitu rukun yang ke-16. Assalamu yaitu salam. As-sabi asyar rukun yang ke-17. At-tartibu adalah tertib, terurut dari awal sampai akhir. Terurut dari awal sampai akhir. Jadi ini kalau di dalam yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Kalau di dalam takrib ditambah dengan rukun yang ke-17 yaitu sebelum tartib, rukun yang ke-17 adalah niyatul khuruj anis shalah. Niat keluar dari salat bersamaan dengan salam. Ini kalau di dalam takrib. Tapi itu adalah termasuk dari qaul dhaif di takrib ya. Maka yang ashah itu adalah 13 atau 17. Yang ashah 13 atau 17. Karena yang 13 itu hitungannya sama dengan yang 17. Cuma cara ngitungnya beda. Kalau yang 17 tuma'nina itu dihitung rukun yang berbeda di setiap tempatnya. Tapi kalau yang 13 hitungannya adalah tuma'nina dihitung satu rukun meskipun ada 4 tempat. Terus rukun yang ke-17, yang ke-16 adalah salam. Salam yang pertama adalah salam yang rukun, yang wajib. Nah, sekarang sunnah yang ke-323 at-taslimatu ats-tsaniyatu, yaitu salam yang nomor 2. Antakuna harus ada apa salam yang kedua ilal yasari ke kiri. Jadi kalau salam yang kedua itu noleh ke kiri. Ayyakula dan mengatakan siapa orang ba'daha setelah salam yang kedua as'alukal fauza bil jannah. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi as'alukal fauza bil jannah. Ayyati bi akmalis salami wa huwa assalamualaikum warahmatullahi. Dan mendatangkan dengan paling sempurnanya salam yaitu assalamualaikum warahmatullahi. Di dalam di sini dijelaskan kayaknya tambahan enggak ada. Jadi tidak sampai wabarakatuh, jangan sampai ke wabarakatuh. Cuma assalamualaikum warahmatullahi, tidak sampai kepada wabarakatuh. Di sini wala tusannu ziyadatu wabarakatuh kama sahahu fil majmu' wa sawwabahu. Jadi kalau menurut Imam An-Nawawi tidak disunnahkan menambah wabarakatuh karena yang di dalam hadis itu adalah cuma assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nggak nyampe ke wabarakatuh. Lanjut. Antakuna ilal yasar ayyatiya bi akmalis salam 327. At-tartibu baina kalimatai salam, yaitu tertib antara dua kalimat salam. Jadi yang benar ya tertib maksudnya dengan dua kalimat salam assalamualaikum. Seandainya baca waalaikumsalam
Enggak apa? Apa? Jadi at-tartib baina kalimat salam itu sunnah. Kalau ngomongnya, kalau seandainya bukan assalamualaikum warahmatullah, tapi waalaikumsalam warahmatullah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di sini walau qala alaikumussalam ajza'ahu li ta'diyatihi makna salami alaikum assalamu alaikum, karena sama saja baca alaikumussalam atau assalamu alaikum. Tapi yang sunnah ya baca assalamu alaikum. Terus ayyajzimas salama wala yamuddahu maddan. Jadi yang terakhir ayat zima yaitu mensukunkan, sebenarnya mensukunkan terhadap salam, wala yamuddahu dan tidak memanjangkan terhadap salam maddan dengan panjang. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Bukan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Terus al-ibtida'u bihi mustaqbilal qiblah. Memulai salam dengan menghadap ke kiblat. Jadi bukan noleh dulu baru assalamualaikum. Jadi A-nya, hamzahnya itu dimulai dengan menghadap ke kiblat. Ayyakuna al-istiqbalu bil wajhi. Harus ada apa? Menghadap dengan wajah. Jadi wajah kita yang ngadap, bukan cuma badan. As-sukutu baina taslimataini, yaitu jeda antara dua salam atau berdiam antara dua salam, yaitu jeda. Harus ada jeda antara dua salam, bukan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tapi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi harus ada jeda antara dua salam. Terus ayyakuna biqadri subhanallah, harus ada apa? Jeda biqadri subhanallah, sekedar bacaan subhanallah. Terus sunnah 333. Alhamdulillah ya Allah. Ayyaltafita fit taslimatil ula, menoleh fit taslimatil ula, di dalam salam yang pertama, bihaitsu yara, dengan sekiranya melihat khaddahu al-aiman, terhadap bahunya yang kanan. Jadi sampai ngelihat bahu yang kanan, bukan cuma ngelirik dikit, tapi sampai ngelihat terhadap bahu yang kanan. Antakuna ilal yamin, dan harus ada apa menoleh itu ilal yamini, ke kanan. Ya karena harus melihat melihat bahu yang kanan, ya nolehnya ke kanan, bukan noleh ke kiri sampai ngelihat bahu yang kanan. Ya nggak bisa juga sih. noleh ke kiri terus sampai ngelihat bahu yang kanan, nggak bisa juga. Ya bisa kalau di depannya kaca. Di depannya kaca ngelirik ke bahu yang kanan, nggak bisa. Tetap ayal tafid, menoleh. Terus yang 335, ayal tafita fit taslimati tsaniyati bihaitsu yara haddahu al-aisar. Khaddahu al-aisar. Ya bisa sih, sama saja. Ayal tafita, dan harus menoleh siapa orang fit taslimati tsaniyati, di dalam salam yang kedua, bihaitsu yara,
dengan sekiranya melihat siapa orang, ara yara ru'yatan, atau yura terlihat khadduhu apa bahunya al-aisar yang kiri. Jadi bisa baca yara melihat siapa orang khaddahu terhadap bahunya, bisa juga dibina majhul jadi yura terlihat khadduhu apa bahunya orang al-aisar yang kiri. Jadi kalau salam yang kedua itu noleh ke kiri sampai kelihatan bahu yang kiri. La anjut. 336. Ayyanwiya bitaslimatil ula al-khuruja minas salati. Ayyanwiya niat siapa orang bitaslimatil ula dengan salam yang pertama al-khuruja ilas salati apa keluar dari salat terhadap keluar dari salat. Jadi niatnya salam yang pertama adalah niat keluar dari salat. Niat keluar dari salat. Terus 337 ayyakrina niatal khuruji minas salati bi awwalis salami, dan membarengkan niatnya keluar dari salat bi awwalis salami dengan awal salam. Jadi niat keluar dari salat di awal salat ya dari assalamu, dari a-nya di situ di assalamualaikum kita niat untuk keluar dari salat. Kalau yang asah memang niat keluar dari salat itu adalah termasuk dari sunnah, bukan menjadi rukun. Tapi kalau di dalam kitab takrib di Fathul Qarib itu termasuk dari rukun salat. Terus ayyanwiya bitaslimatil ula, dan niat dengan salam yang pertama assalama terhadap salam alaman atas orang ala yaminihi yang atas kanannya orang minal malaikati dari malaikat wa mu'minai insi wal jinni, dan dua golongan mukmin yaitu manusia dan jin. Al-ins bukan uns. Kalau uns beda. Karena wa ma khalaqtul jinna wal ins. Al-mu'minai insi wal jinni. Mu'minail insi wal jinni. Jadi ketika salam yang pertama kita noleh ke kiri, noleh ke kanan, itu sunnah niat mengucapkan salam kepada para malaikat dan orang mukmin dari manusia dan juga jin. Jadi assalamualaikum dengan niatan mengucapkan salam kepada para malaikat, manusia dan juga jin. Inha'us salami ma'a tamamil iltifati bihi, yaitu menyelesaikan, mengakhirkan salam berbarengan dengan sempurnanya menoleh bihi dengan salam. Jadi assalamualaikum warahmatullah, ketika memberhentikan, menyelesaikan salam sampai kalau sudah sempurna nolehnya. Terus ayyakuna al-iltifatu ma'al mimi alaikum.
ma'al mimi alaikum, dan harus ada apa? Iltifat. Apa iltifat ma'al mimi alaikum beserta mimnya kata alaikum. Jadi assalamualaikum. Kum mim, mimnya kum udah ada di bahu. Leher apa kepala udah ada, bisa ngelihat bahu. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi karena menambah warahmatullah itu sunnah. Jadi assalamualaikum sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullah. Terus ayyanwiya al-ma'mumu bitaslimati tsaniyati, dan niat siapa makmum bitaslimati tsaniyati dengan salam yang kedua, niat apa? Ar-radda ala imamihi, menjawab, ar-radda terhadap menjawab, ala imamihi atas imamnya, ingkana kalau ada siapa imam, yaminahu adalah di sebelah kanannya, sebelah kanannya. Jadi kalau imamnya ada di sebelah kanan makmumnya, maka makmum sunnah ketika salam yang kedua noleh ke kiri, itu sunnah niat menjawab salamnya imam. Terus kalau ada di kirinya, maka ayyanwiya, itu berniat al-ma'mumu siapa makmum bitaslimatil ula dengan salam yang pertama, ar-radda ala imamihi terhadap menjawab, ala imamihi atas imamnya, ingkana kalau ada siapa imam, an yasarihi dari sebelah kirinya, an yasarihi dari sebelah kirinya. Jadi kalau imamnya ada di sebelah kanannya makmum, ada di sebelah kanannya makmum, ayyan wiyal makmum bitaslimatil ula ar-raddu ala imamihi in kana an yasarihi. Jadi kalau di sebelah kanannya makmum, maka di situ noleh ke salam pertama itu sebagai apa? Sebagai menjawab terhadap salamnya imam. Ini ingkana kalau ada siapa makmum an yasari di sebelah kirinya imam. Oke. Ingkana al-imamu, kalau ada siapa imam, ingkana kalau ada al-imamu siapa imam, qubalatahu apa di depannya, qubalah di depannya, kiblah di hadapannya. Ingkana kalau ada al-imamu siapa imam, qubalatahu di depannya, di hadapannya, makanya kiblah itu menghadap, qubalatahu di hadapannya atau di depannya. Tahayyara atau tukhayyara, tahayyara maka memilih, takhayyara maka memilih, terserah mau dari yang pertama atau yang kedua. Al-ula lagi. Al-aula sedangkan yang lebih utama, al-aula sedangkan yang lebih utama, ar-raddu adalah menjawab, alal imami di atas imam, bil ula dengan salam yang pertama, bil ula dengan yang pertama. In kana qubalatahu, kurang kafnya itu ya, in an qubalatahu, sebenarnya in kana qubalatahu.
Ini disyarah lengkap. Bil ula dengan yang pertama, in kana kubalatahu. Jadi setelah in itu kan ada alif. Nah, di alif itu dikasih kaf langsung. In kana kubalatahu, kalau ada siapa imam, kubalatahu adalah di depannya makmum, di hadapannya makmum. Terus 345, ayyanwiyal imamu ar-radda 'alal ma'mumi. Jadi ayyanwiya berniat imamu, siapa imam, ar-radda terhadap menjawab 'alal ma'mumi, atas makmum. Jadi kalau imam niatnya adalah membalas, menjawab salamnya makmum. Ini di salam yang kedua bagi imam ya. Terus sunnah yang ke-346, ayyusallimal ma'mumu ba'da salami imamihi. Membaca salam siapa makmum ba'da salami imamihi, setelah salamnya imamnya. Jadi kalau makmum ketika imam baru selesai salam yang pertama, baru dia baca salam, bukan tandingan sama imamnya. Imamnya assalamualaikum juga enggak, assalamualaikum warahmatullah. Selesai imam, baru makmum assalamualaikum warahmatullah. Ayyajharal imam ayyusallim al-umma taslimi mai ayyajhara al-imamu bis-salami. Menyaringkan siapa imam bis-salami dengan salam. Jadi imam sunnah menyaringkan salam, bukan udah jadi imam salamnya dikecil-kecilin. Assalamualaikum warahmatullah, harus tegas. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kan enak, makmumnya juga enak. Tapi sebenarnya enak kalau ada muballigh. Makmum imamnya nggak begitu habis tenaga gitu. Jadi imamnya cuma Allahu Akbar, ada muballigh Allahu Akbar. Kan enak kalau seperti di Masjidil Haram. Sami Allahu liman hamidah, imamnya santai. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Imam nggak begitu banyak adanya, nggak begitu ngabisin tenaga. Yang imam assalamualaikum warahmatullah, muballighnya assalamualaikum warahmatullah. Cuma kalau masjid kecil jarang yang pakai muballigh, jarang yang pakai muballigh. Kenapa ngecek dia? Lanjut. Di mana dia? An yanwiyal ma'mumina ayyanwiyal ma'mumina ar-radda ala ba'dil ba'di. Ayyanwiyal ma'mumina ar-radda ala ba'dihim kok ayyanwiyal ma'mumina. Imam ar-radda wa yusallim al-umma taslima. Ayuan wiya. Oh. Ini saya tadi makanya kok ayyan wiya al-ma'mumina. Di sini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan wawu. Sementara al-ma'mumin ini seharusnya jadi fa'il karena jatuh setelah fi'il yang mabni ma'lum. Ini sebenarnya ketika dicek di di syarah, maka di sini ditambah ba'du. Jadi ayyan wiya ba'dul ma'mumina ar-radda ala ba'dihimil ba'd.
Jadi kalau dibaca al-ma'mumin secara nahwu salah. Karena al-ma'mum kalau seandainya mau enggak ngasih kata ba'dun, maka al-ma'mumuna. Karena jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan waw. Tapi kalau dikasih ba'du, jadi fa'ilnya ba'du al-ma'mumin, jadi mudhaf ilaih, mudhaf kepada lafal ba'du, i'rabnya jar dengan iya jamak mudzakkar salim. Jadi ayyanu yal ma'mumina ba'dul ma'mumina, berniat siapa sebagian orang siapa makmum, sebagian makmum, ar-radda terhadap menjawab ala ba'dihim atas sebagian, al-ba'da terhadap sebagian, al-ba'da terhadap sebagian. Jadi makmum maka juga sunnah ketika membaca salam saling meniat untuk saling jawab. Jadi salamnya yang kedua itu sebagai menjawab terhadap salam yang lain, dari satunya ke satunya. Ayyanu yal muslimu al-musallimu, bukan muslimu ya, al-musallim. Sallama yusallimu, musallima. An yanwiyal musallima ala man ala yaminihi bil ayyanwiyal musallim. Ayyanwiyal musallimu, berniat siapa orang yang membaca salam ala man atas orang ala yaminihi terhadap yang di kanannya bil thaniyati dengan salam yang kedua. Wa ayyanwiyal musallimu ala man ala yasarihi bil ula dengan yang pertama. Jadi niat siapa orang yang membaca salam ala man atas orang ala yasarihi atas kirinya orang bil ula dengan yang pertama. Ayyanwiyal musallimu ala man. Terus, jadi kalau kita noleh ke kanan, kita dengan salam yang pertama kita membaca salam kepada orang yang di kanan kita. Kalau ke kiri kita membaca salam kepada yang di kanan, yang di kiri kita. Jadi sunnah untuk berniat untuk mengucapkan salam. Lanjut 551. Ayyatakhayyara ar-radda ala man amamahu in kana qubalatahu aw man khalfahu bi ayyihi ma syaa. Ayyaktara itu memilih ar-radda terhadap menjawab salam, maksudnya dari tadi ar-radda ya. Ala man imamihi, ala man atas orang, amamahu di depannya, alaman atas orang, amamahu di depannya, ingkana kalau ada kubalatahu, ingkana kalau ada sebab man kubalatahu adalah di hadapannya, au man khalfahu atau orang di belakangnya, bi ayyihi ma syaa dengan dua salam syaa yang mau, artinya jadi kalau salam untuk yang orang di depannya atau yang di belakangnya itu terserah, mau niat baca salam atau mengucapkan salam, mau yang di awal atau yang di akhir. Jadi menjawab salam yang di depannya atau di belakangnya, baik mau salam yang pertama atau salam yang kedua, maka terserah kalau untuk orang yang di depan dan di belakangnya. Ini niat di salam aja menjadi sunnah yang banyak banget dari tadi. Dari 336 ini 352 masih belum selesai. Ar-raddu bil ula afdalu, menjawab dengan yang pertama afdalu lebih utama. Artinya menjawab salam yang di depan dan yang di awal dengan salam yang pertama itu lebih utama. Terus ayub bilal imamu biwajhihi
'alal mu'minin. Yang selanjutnya adalah menghadapkannya imam biwajhihi, dengan wajahnya imam, 'alal ma'mumina, atas makmum. Tapi bukan ngadep depan-depanan. Dengan apa? 354, ayyaj'ala, dengan menjadikan al-mihraba, terhadap mihrab, an yasarihi, dari kirinya, wa an yamanihi, dan yang dari kanannya, ilal ma'mumina, ke para makmum. Jadi yang kiri untuk ke mihrab, ke kiblat, yang kanan ke makmum. Illa fi masjidin nabawi, kecuali di masjidin nabawi. Ini kata para ulama. Jadi tidak sunnat ini kalau di selain di masjidin nabawi, maka sunnah untuk menghadap imam, kanannya ngadep ke makmum, kirinya ngadep ke mihrab. Kalau di Masjidin Nabawi, kenapa kok tidak disunnahkan? Karena kalau kanannya ngadep ke makmum, kirinya ngadep ke mihrab, maka dia membelakangi makbarah Rasulullah. Dia akan membelakangi makbarah Rasulullah. Itu sebagai adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah salam. Nanti kita akan bahas sunnah yang ke 355, yaitu sunnah setelah salam. Ayyam saha jabhatahu ba'da faraghihi binat taslim, yaitu mengusap dahinya setelah selesai dari salam. Jadi sunnah yang 355 adalah mengusap dahi dengan setelah salam. Ayyakuna al-mashu biyadihi al-yumna, rasada, dengan tangan kanan. Jadi mengusap dengan tangan kanan. Ya kalau nggak punya tangan kanan, ya pakai tangan kiri, nggak apa-apa. Yang sempurna ya pakai tangan kanan. Ad-du'a wa dzikr aqibas salati, atau aqibas salati, yaitu membaca doa dan zikir setelah salat, termasuk dari sunnahnya salat. Jadi sunnah yang ke-355 mengusap dahi kita, muka kita dengan tangan kanan. Jadi 355 dan 36. Terus juga setelah itu sunnah yang ke-357 adalah membaca zikir dan doa setelah salam. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita selesaikan udah sunnah yang ada sebelum dan sampai selesai sholat. Nah, nantinya sunnah yang ke-350 ke atas itu adalah sunnah setelah salam, sunnah setelah sholat. Zikir apa saja yang disunnahkan dan apa saja sunnah-sunnah dari shaf, meluruskan shaf dan lain sebagainya, dengan cara apa, kita bahas besok malam insya Allah. Alhamdulillah, semoga barakah, semoga manfaat dan bisa diamalkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
Allahumma inni astaudi'uka ma anzuruhu fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayya waqta ihtiyaji ilaihi. Ya Allah, kami titipkan apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, apa yang kami pahami, apa yang kami ngerti di majlis ini kepadamu, maka kembalikanlah di waktu kami butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.